pokoknya cuan terus Cuk. Akhirnya ada candle hijau di BTC. Setelah nungguin beberapa waktu ya, setelah 9 minggu candlenya merah terus, ada harapan di minggu ini candlenya bisa hijau. Tapi kita cek dulu, kita analisa dulu apakah ini cuma ngeprank aja naiknya setelah ditungguin beberapa hari, ataukah bener-bener naik. Kita lihat bareng-bareng untuk analisa Bitcoin maupun market kripto dan prediksi beberapa alternatif untuk koin-koin selain BTC yang mungkin cukup legit naiknya kalau BTC atau market kripto naik sementara. Cek bareng-bareng. Oke, di chart ini ada chart BTC time frame dari harian atau daily. Dan seperti yang saya jabarkan di konten sebelumnya, sebetulnya pada waktu saya bikin konten itu saya berharap memang menurut analisa saya naik duluan ya, ternyata tapi masih di situ-situ aja, bahkan diturunin dulu. Nah ini sekarang baru kejadian ya. Intinya adalah sebetulnya dari jauh-jauh hari ini sudah kelihatan kalau ada divergence positif di CCI 50 ya. Berdasarkan dari CCI 50 divergence positif, ternyata baru kejadian sekarang itu akhirnya hijau. Jadi wajar kalau ini reaksi dari secara analisa teknikal, reaksi dari divergence positif yang terjadi di CCI 50 dan time frame harian yang merupakan sebetulnya ini potensi yang cukup kuat untuk bikin BTC naik dulu ya. Paling nggak recovery dulu lah, kasih recovery setidaknya dalam seminggu ini. Itu menurut CCI 50, singkatnya seperti itu. Dan kalau kita lihat, sekarang saya hapus dulu CCI 50-nya, kita lihat di time frame yang lebih kecil dan nantinya menggunakan trendline. Kalau teman-teman lihat di sini di time frame 4 jam, garis merah ini sudah lama saya bikin di konten-konten sebelumnya, dan hijau-hijau ini merupakan support dan resisten kecil yang saya bikin. Dan sementara pada hari ini BTC sampai ke level 30.600 yang sebetulnya sebelumnya kedam terus. Habis itu pentul balik di sini udah jelas historisnya kelihatan ya. Kita akan lihat di sini setelah dinaikin siang tadi di saat market Asia buka, kita lihat nanti malam si bule bisa bertindak lebih apa enggak, nambahin volumenya transaksi biar naiknya lebih mantep. Menurut saya pit stop pemberhentian pertama ada di sebelumnya 3200-an dan 3600-an. Jadi mungkin ya kalau secara analisa teknikal, kalau misalnya turun bisa bertahan di 30.200-an sebelum mantul naik lagi, itu merupakan sinyal yang positif untuk BTC kembali naik. Sementara tertahan di 3600, dan kalau misalnya market boleh naik nanti malam buka, mudah-mudahan bisa sorong ke atas lagi ke areanya di kisaran 30.000 ini ya, 31.400-an gini. 31.400-an, dan target berikutnya seperti sebelum-sebelumnya 32.000. Jadi pertahanan yang kuat di BTC. Harapan saya pribadi mungkin nggak terjadi di hari ini, mungkin ya, tapi kan nggak ada yang tahu. Kalau bisa close di atas 32.000, setidaknya dalam jangka waktu pendek naik dulu ya, itu yang selalu saya katakan. Dan ini merupakan resisten kecil, sekali lagi 30.600 di harga kurang lebih sekarang di jam 4, dan ini ada di 31.400-an di resisten kecil berikutnya. Kita tunggu aja nanti malam pergerakannya seperti apa. Saat ini kalau membaca saat ini aja ya masih bull, cuman kuat nggak nih di 3600-nya ya. Histori sebelumnya ini dalam waktu beberapa jam langsung dibanting semua nih, di sini ya. Kita cek bareng-bareng. Kalau ini konfirmasi divergence positif di CC 50, harusnya kenaikannya lebih tinggi dari ini ya. Minimal di atas 31.400 kalau kuat. Cek ini dari Bitcoin. Selanjutnya dari BTC DOM, gimana pergerakannya untuk menentukan altcoin yang bisa diambil. Ini gambaran BTC DOM di time frame 4 jam juga masih pakai garis-garis yang lama. Garis kotak hijau ini merupakan resisten, dan kebetulan ini masih di dalam area kotak hijau, yang artinya meskipun ini garis trendline merah ini berhasil tertembus ke bawah, cuman masih dalam kisaran support dan resistennya.
BTC Dom, yang artinya masih warning ya untuk altcoin. Jadi Bitcoinnya naik tinggi tapi percuma kalau BTC Dom-nya turunnya cuman sedikit aja, cuman sitik-sitik gini, sami mawon mas, percuma ya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini bisa keluar dari kotak hijau, turun lebih dalam di area di bawah 14.480-an lah BTC Dom-nya. Sebaiknya di situ turun di bawah itu biar altcoin naiknya lebih kenceng ya. Itu gambaran singkat BTC Dom, dan ada beberapa koin atau token yang bisa saya rekomendasikan kalau BTC-nya kuat naik ya. Kalau kuat naik, market kriptonya pulih sementara, ada beberapa alternatif koin yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah ETC. ETC ini di time frame harian. Posisinya simple aja, selalu saya tekankan analisa satu garis seperti di konten atas ini. Jadi pakai analisa ini di time frame daily-nya ini udah nembus ya, sudah nembus trendline resistennya. Targetnya di berapa? Tinggal ikuti di konten ya caranya, atau singkatnya bisa pakai ini horizontal line di titik-titik sebelumnya seperti ini. Ini merupakan target dari ETC, ada di kisaran 33.000 dan 52.600-an. Dengan harga ETC sekarang yang di kisaran 24.000, ini targetnya ya tinggi banget ya, memang agak tinggi banget. Atau teman-teman bisa pakai Fibonacci di konten seperti ini. Cara tariknya tinggal tarik dari bukit ke lembah gini. Nah, ini akan keluar target-target ETC di sini. Ini akan kelihatan nilai-nilainya ada di kisaran terdekat 24.700-an yang hari ini kesenggol ya. Kalau bisa naik di atas itu ada di kisaran 24.700, dia 24,7. Terus di atasnya ada $30, atasnya lagi ini garis horizontal di 33.000 dan atasnya 34,3. Dan selanjutnya teman-teman bisa buat juga pakai Fibonacci menggunakan apa yang ada di konten caranya ya. Ini untuk ETC, rekomendasi pertama. Rekomendasi berikutnya Tezos XTZ. Sama caranya di time frame daily, saya buat garis trendline dan ini sudah nembus di garis yang kedua, ngejar di garis trendline resisten yang berikutnya ya. Di kisaran sekarang XTZ ini di kisaran berapa ya? XTZ di seri 2100-an, target berikutnya ada di kisaran 2450-an sementara. Ini paling enak sih pakai Fibonacci ya, tinggal tarik dari bukit terdekat, tarik ke bawah seperti ini, dan kelihatan target berikutnya ETZ di 2475 dan 2790, atasnya lagi di atas 3100. Tapi tentu saja ini masih kurang realistis ya, karena kita juga menunggu BTC-nya. Kalau BTC-nya lebih amannya, BTC-nya bisa tutup di atas 31.400-an biar target-target ambil dari altcoin ini menjadi lebih nyata ya. Itu gambarannya melalui XTZ. Target terdekat masih di atas 10%. Bagi yang di spot market itu sudah enak banget 10%, apalagi di futures, apalagi di ETF sudah ada leverage-nya, itu lebih gila lagi. Itu rekomendasi kedua. Dan yang terakhir ada SEN di sini ya. SEN juga sama caranya, saya tarik garis di time frame harian seperti ini. Memang belum nembus kalau SEN ya, lain dengan dua rekomendasi sebelumnya. Cuman SEN itu sebetulnya kemarin itu sudah sempat ditarik di sini. Cuman nih gara-gara BTC-nya dibanting turun, SEN-nya jadi tidak jadi naik, nggak kuat naik. Dan ini lagi nyoba lagi, dari pergerakannya nggak sekeren yang dua rekomendasi sebelumnya. Cuman saya masih merekomendasikan karena ini ada tanda-tanda mungkin bisa break ya. Kalau break di garis yang ini, alias area sekarang di kisaran 1,37-an dolar, akan ngejar berikutnya di berikutnya targetnya di dekat-dekat ya, kisaran 1,6-an dolar ya, 1,55 sampai 1,6-an dolar. Kalau teman-teman mau lebih jelas bisa pakai Fibonacci seperti ini ya, tarik dari bukit terdekat
seperti ini, tarik ke bawah. Ini bisa jadikan target terdekatnya, sama mirip-mirip di tertinggi sebelumnya di sini, kisaran 1,51 sampai 1,53 dolar. Yang mana itu sekitar 10% lebih tinggi juga dibanding harga sekarang. Tapi ini kalau ketembus ya, ini ketembus bisa ke target itu. Terdekat 1,51 dan yang berikutnya sedikit di atas sekitar 1,6 dolar. Sebelum ada di 1,7 dan 1,88. Itu 3 rekomendasinya. Sekali lagi cek BTC-nya, kalau BTC-nya naik juga cek BTC DOM-nya. BTC DOM-nya, kalau BTC naik, BTC DOM turun, maka target-target lebih dari 10% dari ALT coin yang barusan saya sebut lebih nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.